Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai salah satu metode pengukuran pengamatan udara atas, yaitu PIBAL. Nah, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa angin yang kita rasakan di sini memiliki kecepatan yang sama ketika berada di ketinggian 1000 feet atau bahkan sampai 10.000 feet? Nah, tentu beda ya teman-teman. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan angin itu adalah ketinggian. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita ingin mengukur kecepatan tersebut, apa kita menggunakan anemometer? Tentu tidak. Kita tidak mungkin memasang tower yang tingginya 1000 feet atau bahkan sampai 10 feet untuk mengukur kecepatan angin yang ada ketinggian di 10 feet atau bahkan sampai 10 feet. Nah, untuk itu, kita mengenal adanya metode pengukuran udara atas, yaitu PIBAL. Nah, bagaimana kelanjutannya? Marilah kita simak video selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PIBAL. PIBAL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan arah angin yang ada di udara atas. PIBAL ini berupa balon berwarna merah yang nantinya akan diisi oleh gas hidrogen maupun gas helium. Ya, kenapa yang dipilih gas-gas tersebut? Karena gas ini memiliki massa jenis yang paling ringan di antara udara-udara yang lain. Kemudian balon ini berwarna merah karena warna merah sendiri memiliki spektrum paling tinggi yang nantinya dapat diamati oleh manusia secara gampang atau secara mudah. Balon yang sudah dilepaskan bebas ini nantinya akan diamati oleh pengamat dengan alat yang disebut theodolit. Dalam sumber buku yang bernama WMO nomor 8 dijelaskan bahwa pengamatan PIBAL ini dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam sehari, yakni pada pukul 00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, dan 18 UTC. Sehingga pengamatan PIBAL ini bisa dilaksanakan pada siang hari maupun malam hari. Dalam pengamatan malam hari, PIBAL ini dibantu oleh lampion yang digantungkan di balon yang nantinya akan dilacak melalui theodolit oleh pengamat. Data dari PIBAL ini berupa data sudut azimut maupun sudut elevasi yang didapat dari posisi balon yang ada di udara atas. Untuk penjelasan mengenai persiapan pengamatan PIBAL akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja pengamatan PIBAL. Sebelum kita melakukan pengamatan PIBAL, kita harus melakukan persiapan dalam pengamatan. Dalam persiapannya, kita membutuhkan, yaitu yang pertama adalah kita memerlukan yang namanya balon sendiri. Balon kita harus persiapkan dengan diisikan oleh gas, helium atau hidrogen, lalu diikat. Setelah diikat, balon siap untuk diterbangkan. Setelah balon diterbangkan, kita akan melakukan pengamatan, yaitu dengan bantuan instrumen yang namanya adalah optik theodolit. Dalam optik theodolit, kita akan mengamati ketinggian balon atau pergerakan balon, yaitu dengan parameter sudut azimut dan sudut elevasi. Pembacaan pertama yaitu tadi di sekitar 250 meter permukaan laut, kita anggap 500 meter feet itu dalam waktu 1 menit. Jadi 250 feet di atas permukaan laut adalah waktunya setengah menit. Nah, jadi setelah pembacaan pertama setengah menit, selanjutnya berlanjut ke pembacaan kedua dan seterusnya dengan jarak ketinggian balon 500 feet, yaitu dengan jarak waktu 1 menit ke berikutnya sampai balon tidak terlihat atau masuk ke awan atau pecah. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan tentang PIBAL dan disinggung sedikit tentang theodolit. Untuk itu, kita akan membahas lagi lebih detail tentang optik theodolit itu sendiri. Maka saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Saya akan membahas tentang alat theodolit. Yang pertama, di sini ada sight up atau bidikan, yaitu untuk membidik atau mengeker balon yang sudah terbang. Nah, jadi ketika balon sudah dikunci, kita cek ke sight yang sebelah sini untuk melihat apakah balon tersebut sudah terkunci atau belum. Nah, jika sudah terkunci, maka azimut dan elevasi kita kunci. Di sini bisa kita lihat untuk azimut, kemudian ini untuk elevasi. Cara menguncinya yaitu kalau untuk azimut kita dorong, yang sebelah sini kita dorong begini, tek sampai bunyi tek. Setelah itu kita geser, maka alat ini akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau untuk mengunci elevasi kita tinggal angkat tuas ke atas sampai bunyi klok. Setelah itu kita putar. Nah, maka theodolit akan bergerak naik atau turun. Kemudian di sini ada water pass untuk memasang alat ini. Kemudian di sini ada kabel, yaitu fungsinya untuk melihat
atau pengamatan pada malam hari untuk melihat azimut dan elevasi. Setelah itu ada lensa di sini untuk membantu pengamatan Peeble. Jadi di lensa ini kita melihat balon itu atau melihat objek itu terbalik. Oke, itulah macam-macam atau penjelasan dari theodolite pada kali ini. Nah, dari penjelasan yang sudah kami paparkan dapat disimpulkan bahwa pengukuran pengamatan udara atas dapat kita lakukan dengan metode Peeble atau pilot balon. Nah, pilot balon ini merupakan salah satu metode untuk mengukur kecepatan dan arah angin di setiap lapisan ketinggian dengan cara mengukur azimut dan elevasi menggunakan optik theodolite. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung saja kolom komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.